Shalom semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap sukacita di dalam Tuhan. Bersyukur kalau kita masih boleh diberikan lagi satu kesempatan oleh Tuhan untuk kembali menikmati hari yang baru di minggu yang baru. Bersyukur juga kalau di pagi hari ini kita boleh diberikan kesempatan untuk sama-sama beribadah kepada Tuhan. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk kita beribadah. Saya mengajak kita semua untuk mengambil saat teduh di hadapan Tuhan. Amin. Sebelum kita memuji Tuhan Allah kita, mari sama-sama kita naikkan pokok-pokok doa kita di pagi hari ini. Pokok doa yang pertama, mari sama-sama kita doakan untuk perkuliahan online kita di sepanjang bulan September ini. Kita berdoa kiranya perkuliahan online ini boleh berjalan dengan baik dan diberkati oleh Tuhan. Kita berdoa juga untuk setiap apa yang dibutuhkan boleh dicukupkan oleh Tuhan. Mari sama-sama kita buka suara, kita berdoa. Tuhan Yesus Allah Bapa yang baik, kami rindu berdoa untuk perkuliahan online kami di sepanjang bulan September ini. Kiranya Tuhan Yesus yang menolong, Tuhan Yesus yang memberkati, sehingga perkuliahan online kami di sepanjang bulan September ini boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap hal yang dibutuhkan juga, biarlah Tuhan yang mencukupkan. Ini doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pokok doa yang kedua, mari sama-sama kita doakan untuk kita semua mahasiswa yang mengikuti perkuliahan online, tetapi juga kita para dosen, biarlah kiranya kita semua boleh diberikan kesehatan dan kesabaran di dalam mengikuti perkuliahan online ini. Mari sama-sama kita buka suara, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami menyadari bahwa momen-momen ini adalah momen yang sulit bagi kami untuk sama-sama belajar. Kami harus belajar secara online dari rumah, dan itu merupakan hal yang sulit bagi kami, baik dosen tetapi juga kami mahasiswa. Biarlah Bapa di momen-momen ini Tuhan boleh terus memberikan kami kesehatan, bahkan kesabaran, agar kami boleh terus belajar meskipun situasinya sangat sulit untuk kami lewati. Tapi kami yakin Tuhan yang menguatkan kami, Tuhan juga yang memberikan kami kesempatan untuk bisa terus bertumbuh di dalam situasi yang seperti ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkaulah yang terus memberkati kehidupan kami. Ini doa kami, untuk semua pokok doa kami naikkan dan kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Mazmur 66 ayat 1-2 berkata, bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya. Muliakanlah dia dengan puji-pujian. Mari sama-sama kita menyembah Tuhan Allah kita. Kita nyanyikan pujian, Saatku Menyembahmu.
rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Teman-teman dan para dosen yang diberkati oleh Tuhan, di tengah tantangan dan kesulitan yang kita hadapi saat ini, Tuhan tetap bekerja, menguatkan dan memberikan kita sukacita dan semangat untuk bisa melewatinya. Kita tidak bisa sendiri. Kita perlu benar-benar menyadari bahwa kita butuh Tuhan di dalam kehidupan ini. Mari sama-sama di pagi hari ini kita mau declare bahwa kita butuh Tuhan. Tidak hanya untuk mengerti firman-Nya yang akan kita dengarkan sebentar lagi, tetapi juga untuk melaksanakan aktivitas kita di sepanjang hari ini, kita butuh Tuhan. Untuk mengerjakan tugas-tugas kita, untuk mengerjakan proposal kita, bahkan untuk pelayanan kita, untuk kita mengajar juga, kita butuh Tuhan. Mari sama-sama kita angkat pujian yang mengatakan, kami perlu Kau Tuhan. Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Sama-sama katakan, kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Shalom saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus, para dosen, staf dan juga rekan-rekan mahasiswa Sekolah Tinggi Teologi Bandung. Sungguh bersyukur kalau hari ini kita boleh diberi kesempatan oleh Tuhan untuk menikmati lawatan Tuhan dan penyertaan Tuhan. Kita boleh bersyukur kalau kita boleh sama-sama menikmati kapel pada hari ini. Dan sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya adalah Dodi Kusmawanto. Saya adalah alumni dari Sekolah Tinggi Teologi Bandung angkatan tahun 2012. Dan saat ini saya sedang mengikuti studi lanjut program Magister Center Religious and Cross Culture di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Dan saya bersyukur kalau pada hari ini saya diberi kesempatan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada kapel rutin di hari Senin. Nah, saudara yang kasih Tuhan Yesus,
tema yang diberikan oleh kampus kepada saya adalah tentang karakter. Ini saya pikir tema kita sepanjang satu semester ini, kita berbicara tentang karakter sebagai seorang mahasiswa teologi, sebagai seorang hamba Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, hari ini saya mengambil dasar perenungan kita, yaitu Kejadian pasal yang ke-39, ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-6. Kita tahu kisah Yusuf begitu panjang, tetapi saya mengambil satu sedikit dari bagian ini. Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita dan saya akan membacakan buat setiap kita. Kejadian pasal yang ke-39 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-6. Yusuf di rumah Potifar. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir dan Potifar, seorang Mesir pengawal istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita sama-sama tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur kesempatan indah pada hari ini kami boleh merenungkan kebenaran firman-Mu dalam ibadah kapel di Sekolah Tinggi Teologi Bandung. Tuhan, tolong setiap kami sehingga firman Tuhan ini boleh menolong, menopang, menghibur, menguatkan kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, satu film berjudul Jumanji. Jumanji adalah sebuah film yang menceritakan tentang permainan di dalam video game. Cerita ini bermula di tahun 1996 saat seorang remaja bernama Alex diberikan papan permainan oleh ayahnya yang ayahnya dapatkan di pinggir pantai. Alex saat itu tidak merespon apa yang diberikan oleh ayahnya dan dia malah asik bermain video game. Tetapi pada malam hari, sebuah kejadian misterius membuat Alex akhirnya tertarik untuk membuka papan Jumanji itu. Lalu dia coba memainkannya dan dia memilih karakter dalam permainan itu. Dan tanpa sengaja tiba-tiba dia tersedot ke dalam permainan itu. Sampai di sana, 20 tahun kemudian, di sebuah sekolah menengah atas, 4 siswa dihukum oleh pihak sekolah dan mereka harus membersihkan ruang bawah tanah sekolahan itu. Salah seorang dari keempat siswa itu bernama Spencer. Dan dia menemukan papan Jumanji tua milik Alex yang sudah dibuang waktu itu. Lalu dia membuka dan dia mengajak ketiga temannya untuk sama-sama bermain dalam permainan itu. Dan saat mereka sudah mulai memilih karakter masing-masing, akhirnya mereka tiba-tiba masuk ke dalam video game itu dan mereka berada di sebuah hutan yang mereka tidak tahu tempatnya di mana. Awalnya mereka shock dan awalnya mereka kaget, tetapi mereka akhirnya mulai berdamai dengan situasi. Mereka akhirnya mulai bermain dengan permainan itu. Dalam permainan itu mereka hanya diberi jatah nyawa 3 yang berada pada garis di lengan mereka, dan itu menunjukkan itu nyawa mereka, dan hanya 3. Dan dalam permainan itu mereka punya misi untuk harus menyelesaikan sebuah misi sehingga mereka dapat tetap hidup dan mereka dapat kembali ke dunia maya. Misinya adalah memutuskan, mematahkan kutuk Jumanji, yaitu dengan mereka memberikan sebuah permata ajaib di sebuah patung kuil dan mereka harus mengembalikannya ke sana. Nah, setelah misi itu berhasil, maka mereka akan selamat dan mereka akan kembali ke dunia nyata. Jika tidak, itu tidak akan terjadi. Sebuah tokoh, setiap tokoh dan karakter dalam permainan Jumanji itu memiliki kelebihan masing-masing dan juga kekurangan masing-masing.
Dan ketika mereka memiliki karakter tersebut dan mereka masuk ke dalam permainan itu, tujuan mereka adalah satu. Mereka harus menyelesaikan dan mereka harus memiliki dengan gaya mereka sendiri, dengan kemampuan mereka menyelesaikan permainan itu dengan baik. Agar mereka dapat selamat dan agar mereka dapat kembali ke dunia nyata mereka. Nah, saudara, berbicara tentang karakter, hal ini sangat menarik. Karena kita adalah orang-orang yang tidak pernah hidup sendiri. Kita bukan orang-orang yang sedang berada dalam pertapaan yang memisahkan diri dari kehidupan di tengah-tengah masyarakat, yang hidup sendirian sebagai seorang musafir atau apa-apa. Ya, oleh karena itu, topik tentang karakter ini sangat menarik. Terlebih kita adalah seorang mahasiswa teologi. Karakter secara terminologi berarti adalah kumpulan tata nilai yang menuju pada suatu sistem yang melandasi pemikiran, sikap, perilaku, attitude yang ditampilkan. Sehingga sebagai seorang mahasiswa teologi yang sudah merespon panggilan Tuhan itu, bukan karena kita, tetapi karena Tuhan, dan kita merespon panggilan itu. Bagaimana karakter kita sebagai seorang hamba Tuhan? Kita dipanggil hidup bukan untuk diri kita sendiri, tetapi kita dipanggil untuk berada di tengah-tengah dunia ini, memancarkan terang Tuhan, menyatakan kerajaan Allah. Kita adalah hamba-hamba Tuhan, manusia yang sudah ditebus oleh darah Kristus. Dan setiap kita hari ini sedang menjalani pembentukan Tuhan dengan cara yang berbeda, dengan gaya masing-masing yang Tuhan mau pakai kita. Ya, saudara, kita hari ini secara khusus skopnya, kita berada di STT Bandung. Meskipun situasi hari ini tidak memungkinkan untuk kita berkumpul pada tempat yang sama, tetapi ruang kita hari ini sama, waktu kita hari ini sama. Kita sedang sama-sama menjalani pembentukan itu. Dan situasi yang terjadi hari ini mengizinkan kita menjalani pembentukan sebagai seorang mahasiswa teologi dengan cara yang berbeda. Tetapi satu hal yang perlu kita ingat bahwa hari ini teman-teman mahasiswa teologi sudah merespon panggilan Tuhan itu. Saudara sudah memilih untuk masuk dalam pembentukan ini. Tempat kita terpisah, jarak kita terpisah, tetapi kita berada pada ruang dan waktu yang sama. Ibarat permainan video game Jumanji tadi, teman-teman sudah merespon panggilan itu, dan teman-teman memilih karakter menjadi seorang hamba Tuhan, memilih karakter menjadi seorang mahasiswa teologi, calon pemimpin gereja, calon rohaniawan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Yang terpenting kita adalah murid Kristus. Sehingga melalui pembacaan firman Tuhan tadi, melalui pembacaan Alkitab tadi, kita melihat kisah Yusuf. Kita belajar dari kehidupan Yusuf. Yusuf adalah salah satu tokoh dalam Alkitab yang akan kita pelajari kehidupannya hari ini. Kita melihat bahwa Yusuf adalah orang yang diperkenan oleh Tuhan, yang menunjukkan karakter, sikap, dan attitude-nya yang sangat positif. Yusuf memiliki integritas yang luar biasa meskipun ada begitu banyak kesempatan untuk dia melakukan hal-hal yang tidak diperkenan oleh Tuhan. Tetapi Yusuf tidak melakukan itu. Yusuf tetap mempertahankan karakternya yang memberikan dampak bagi dirinya dan juga orang lain. Yusuf, meskipun terbuang jauh dari keluarganya, dibuang dari keluarganya. Secara manusia kita mungkin akan mengatakan dan melihat bahwa Yusuf nasibnya kurang beruntung, Yusuf kurang baik, kasihan ya. Tetapi menarik, firman Tuhan mengatakan bahwa tetapi Tuhan menyertai kehidupannya. Sehingga dampak penyertaan Tuhan atas hidup Yusuf, dampak perkenanan Tuhan atas hidup Yusuf, Alkitab mengatakan bahwa Yusuf menjadi orang yang selalu berhasil dalam hidupnya. Sehingga dalam pandangan orang lain, Yusuf adalah orang yang sangat hebat. Bahkan Potifar melihat itu. Potifar melihat bahwa Tuhan menyertai kehidupan Yusuf. Sehingga akhirnya apa? Potifar mempercayakan lebih besar tanggung jawab kepada Yusuf. Dalam teks yang kita baca tadi, kita melihat bahwa penyertaan Tuhan terhadap diri Yusuf ditunjukkan dengan keberhasilan demi keberhasilan. Saudara, waktu mempersiapkan ini,
saya merenung, dan ini menjadi bahan refleksi saya. Yusuf berhasil karena Tuhan menyertai dia. Penyertaan Tuhan nampak dari keberhasilan demi keberhasilan yang diperoleh, yang dicapai oleh Yusuf. Lalu bagaimana ketika hidupku hari ini banyak penuh dengan kegagalan? Rencana-rencanaku tidak tercapai. Seolah-olah secara manusia aku mengatakan bahwa Tuhan ini gagal, ini gagal, ini gagal. Apakah itu berarti Tuhan tidak menyertai aku? Perenungan buat setiap kita. Apakah Tuhan tidak menyertai kita ketika segala sesuatunya nampak gagal? Hanya pengenalan, hanya relasi kita dengan Tuhan yang intim. Pengenalan kita akan Tuhan menunjukkan karakter kita, bahkan jawaban kita dalam menyikapi situasi ini. Dalam pembacaan singkat kita melihat bahwa siklus kehidupan Yusuf dalam teks tadi, Yusuf terbuang dari keluarganya, Yusuf masuk ke dalam kehidupan Potifar, Yusuf memberikan dampak yang besar bagi kehidupan Potifar karena Tuhan menyertainya. Kemudian Yusuf dipercayakan hal besar oleh Potifar, tetap dengan karakter dan integritas yang baik, Yusuf semakin dipakai oleh Tuhan dan semakin diberkati. Saudara, dalam hal ini Yusuf bisa saja menggunakan kesempatan ini untuk berdosa. Yusuf bisa saja melakukan apa yang terjadi waktu itu, dia bisa saja tidur dengan Potifar, istri Potifar. Yusuf bisa saja korupsi dengan pekerjaannya. Dia tidak bertanggung jawab dengan apa yang dipercayakan buat dirinya. Bahkan Yusuf bisa saja bekerja semaunya, melakukan semaunya dari dirinya. Tidak bertanggung jawab dengan apa yang sudah dipercayakan pada dirinya. Tetapi Yusuf tidak melakukan itu semua. Dia tetap hidup takut akan Tuhan. Saudara, siapa kita sebenarnya adalah saat kita tidak sedang diawasi. Siapa kita adalah saat kita sedang sendirian di dalam kamar kita dan tidak ada siapa-siapapun. Tuhan memang mengawasi kita. Tetapi kita manusia punya kecenderungan bahwa pengawasan Tuhan itu tidak berarti buat kita. Kita terlalu sering menempatkan diri dan punya kecenderungan bahwa pengawasan manusia, penilaian manusia, kritik manusia, masukan manusia membuat kita terangkat, manusia membuat kita akhirnya justru hidup kita tuh tidak menentu. Yusuf tetap melakukan yang terbaik, tanggung jawab yang terbaik meskipun dia tidak diawasi oleh manusia. Saudara, pembentukan kita hari ini, pembentukan rekan-rekan mahasiswa hari ini tidak berada di kampus. Tidak ada yang mengawasi saudara. Saudara berada di rumah masing-masing. Dan saudara dituntut kedewasaan, saudara dituntut tanggung jawab masing-masing. Dan saudara mungkin tidak mendapatkan peraturan-peraturan seketat saat saudara berada di asrama, saat berada di kampus. Dan saudara tidak bertemu dengan orang saat harus makan pagi, harus di kamar, harus kapel, harus kuliah, dan sebagainya. Saudara tidak bertemu dengan karakter-karakter yang berbeda, yang membuat kecenderungan terjadinya gesekan demi gesekan. Mungkin kita memikir bahwa pembentukan itu seolah-olah kurang menantang. Tetapi bagaimanapun juga, hari ini kita masih tetap dapat menjalani pembentukan itu, meskipun tanpa hal-hal itu tadi. Dan justru itu tantangan kita secara pribadi sebagai murid Kristus. Bagaimana kita bisa dibentuk dengan media yang berbeda hari ini. Dengan cara apa? Pengenalan kita akan Tuhan. Melalui doa, melalui perenungan firman Tuhan. Perjumpaan pribadi kita bersama dengan Kristus. Hal-hal itu akan membentuk karakter kita. Menjadi berpikir dan bertindak menjadi seperti Kristus. Karakter yang dibentuk sebagai seorang hamba Tuhan juga menuntut kita saat ini sedang belajar teologi. Artinya apa? Teman-teman dengan santai bisa belajar di rumah, nonton YouTube, bisa sambil tiduran dan sebagainya. Waktu teman-teman yang atur dan waktu teman-teman yang kontrol. Tapi bagaimana sebagai seorang mahasiswa teologi, teman-teman tetap dapat bertanggung jawab sebagai seorang mahasiswa teologi yang belajar teologi dengan sekali serius. Sekaligus teman-teman menikmati hidup berteologi dengan cara yang santai, dengan cara yang fun. Serius menjadi seorang mahasiswa artinya apa? Saudara belajar dengan sungguh-sungguh. Fasilitas demi fasilitas yang sudah disediakan oleh kampus,
media demi media yang sudah disediakan sebagai sarana untuk memacu pengetahuan saudara, kecintaan saudara mencintai kebenaran firman Tuhan. Sebagai seorang mahasiswa bukan hanya sekedar status, tetapi saudara harus menjadi seorang pembelajar sebelum saudara keluar menjadi seorang pengajar. Tetapi pada satu sisi saudara juga sedang dibentuk menjadi seorang pastor, sebagai seorang gembala. Saudara tidak bisa hidup untuk diri sendiri. Saudara harus hadir sebagai jawaban. Hari ini saudara berada di tengah-tengah keluarga. Bagaimana saudara bisa tetap melayani keluarga? Saudara bisa tetap melayani gereja, saudara bisa tetap melayani masyarakat. Saudara dipanggil di tengah-tengah lingkungan saudara untuk tetap menyampaikan kebenaran firman Tuhan itu. Menyampaikan Injil keselamatan Kristus. Bukan karena semata-mata tugas kampus, no. Tetapi itu adalah panggilan kita. Itu adalah gaya hidup kita. Sehingga ketika kita hari ini di tempat kita masing-masing, bagaimana kita tetap optimis kita dapat menyelesaikan pembentukan ini dengan baik. Dan kita boleh terus mengikuti proses ini dengan baik. Menjadi diri sendiri, be yourself. Menjadi diri yang telah diubahkan karakter Kristus. Karakter murid Kristus yang sudah diterangi oleh kebenaran firman Tuhan. Memiliki, menjadi murid Kristus yang otentik. Saudara berteologi itu asik. Dengan gaya kita masing-masing. Gaya yang telah diterangi oleh kebenaran firman Tuhan. Berlandaskan pada kebenaran firman Tuhan. Siapa bilang menjadi mahasiswa teologi itu kaku? Menjadi mahasiswa teologi itu menegangkan? No. Hidup seorang mahasiswa teologi itu dinamis. Dan juga optimis. Bukan pesimis dan gampang baper. Kenapa dinamis? Saya mengatakan. Bahwa kita hidup itu tidak terpisah jauh dari dunia. Kita berada di tengah-tengah dunia. Dan kita bersama dengan mereka. Bagaimana kita bisa menjadi jawaban untuk dunia? Dunia yang sudah semakin butuh jawaban dari Tuhan, kita harus tetap optimis. Dan hari ini situasi mungkin tidak menentu yang membuat kita apakah aku bisa menyelesaikan panggilan pembentukan ini dengan baik. Teman-teman harus tetap optimis bahwa Tuhan tetap menyertai setiap kita. Sehingga karakter kita hari ini, kehidupan kita dan panggilan kita hari ini benar-benar memiliki pikiran, memiliki tindakan yang menjadi seperti Kristus. Saudara, sebagai penutup, saya akan menyampaikan sebuah ilustrasi. Dalam sebuah panci yang sama, dimasukkan air yang sama, dipanaskan dengan suhu yang sama 100 derajat, dengan api yang sama. Dan pada panci itu dimasukkan pula sebutir telur dan juga sebutir kentang. Dipanaskan hingga matang. Keduanya mengalami proses perubahan. Keduanya mengalami proses transformasi. Kentang yang awalnya keras, saudara kalau makan kentang mentah mungkin akan berpikir berbeda. Tetapi setelah direbus, kentang itu menjadi nikmat dan lembut. Dan dia bisa diolah lebih banyak lagi dan punya manfaat lebih banyak lagi. Telur yang awalnya rapuh, cair, dan mudah hancur, ketika dimasukkan ke dalam air itu, dia ketika keluar dia akan menjadi lebih padat, lebih keras, dan dia lebih enak untuk dinikmati oleh orang lain. Keduanya mengalami proses yang sama. Keduanya mengalami mendapatkan waktu yang sama. Tetapi keduanya punya output yang berbeda, tetapi sebenarnya juga boleh dibilang sama. Ada perubahan intinya. Perubahan ke arah yang lebih baik. Perubahan ke arah yang lebih bermanfaat untuk banyak orang. Nah, saudara, hari ini teman-teman berada dalam pembentukan di Bandung Theological Seminary. Di tempat yang berbeda, di jarak yang berbeda, tetapi pada ruang yang sama, pada waktu yang sama. Nah, saudara sedang menikmati pembentukan itu. Nah, kita mungkin jadi awalnya kentang. Datang kita keras. Ya, seperti itu. Tetapi dalam proses itu akhirnya kita diubahkan oleh Tuhan. Kita menjadi lembut dan kita menjadi lebih bermakna untuk orang lain. Atau awalnya kita adalah orang yang gampang rapuh. Orang yang belum punya pendirian atau kita masih ragu-ragu akan panggilan kita.
Tetapi setelah melewati proses panggilan itu, hubungan pribadi dengan Tuhan, relasi dengan Tuhan, akhirnya kita dapat menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih teguh dalam panggilan itu. Dan kita boleh menjadi lebih bermakna bagi orang lain. Selamat menikmati pembentukan, selamat menikmati menjalani peziarahan bersama dengan Tuhan, dan selamat menjadi saksi bagi kerajaan Allah. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk perenungan firman-Mu yang singkat. Kiranya ini boleh menegur kami, menolong kami, menghibur kami, menguatkan kami Tuhan dalam proses pembentukan di seminari ini. Tuhan tolong setiap kami untuk kami boleh menjadi hamba-hamba Tuhan yang punya integritas, hamba-hamba Tuhan yang terus setia dalam proses panggilan Tuhan ini. Terima kasih Tuhan, berkati kami, hibur kami, demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh sama-sama kita dengarkan di pagi hari ini. Bersyukur juga kalau kita boleh terus diingatkan lewat firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan di pagi hari ini boleh menolong kita untuk terus bertumbuh dan menolong kita menjadi pribadi yang semakin hari semakin serupa seperti Kristus. Mari kita mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Amin. Ibadah kita telah selesai. Selamat pagi and happy Monday. Tuhan Yesus memberkati.